Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Akmal, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pidi. Saya bertugas di SD Negeri Blangmalo, Kecamatan Tangsi, Kabupaten Pidi. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas yaitu aksi nyata pada modul 2.3, yaitu di mana kegiatannya adalah kegiatan supervisi akademik. Baik, pada langkah yang pertama ini yaitu pada tahap pra-observasi, saya mendapat kesempatan untuk mengobservasi rekan sejawat saya yaitu Ibu Asma Diani. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Ibu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu adapun tujuan kita pada tahap pra-observasi ini, di mana kegiatan observasi yaitu kegiatannya untuk pengembangan diri kita sebagai guru ya, dan meningkatkan kompetensi kita baik itu dalam mengajar dan lain sebagainya. Baik Ibu, sebelumnya saya menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu, kira-kira kapan Ibu mempunyai waktu untuk kegiatan observasi kita ini? Ya, baik Pak. Kalau bisa observasinya hari Rabu tanggal berapa? 15 Februari 2023 jam 1.2, Pak. Oh, berarti hari Rabu, berarti hari Rabu depan Bu ya? Ya. Tanggal 15 Februari pada jam 1 dan jam 2. Jam 1 dan 2. Oke. Kalau ini kelas berapa Bu? Kelas 5, Pak. Kelas 5. Oke, siap. Kelas 5 hari Rabu tanggal 15 Februari. Kira-kira ini apa tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan nanti di kelas waktu saat mengajar? Ya, baik. Kebetulan sudah saya lihat jadwal di hari Rabu tanggal 15 Februari ini pada program semester kelas 5 ini masuk materi kelas tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema ketiga, pembelajaran ke-1. Materi yang ada dalam pembelajaran ini yang pertama materi IPA. Tujuan yang diharapkan di sini siswa bisa melakukan percobaan perubahan wujud benda. Kemudian untuk materi bahasa Indonesia, di sini siswa diharapkan bisa membedakan antara undangan resmi, tidak resmi, dan setengah resmi. Dan yang terakhir pada materi IPS, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membedakan apa perbedaan pembangunan dari sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Baik Bu. Berarti nanti ada 3 mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan. Yang pertama IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. IPA ini tujuan pembelajaran kalau yang seperti Ibu jelaskan tadi, siswa dapat melakukan percobaan tentang Perubahan wujud benda. Bahasa Indonesia tentang cara membuat undangan resmi, tidak resmi, dan setengah resmi, gitu ya. Iya. Yang satu lagi ada muatan IPS tentang boleh diulang? Perbedaan pembangunan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Ada satu lagi IPS tentang pembangunan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Baik Ibu, terima kasih. Ini kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya apa nih Bu? Ya, baik. Pengembangan untuk dalam kehidupan sehari-hari, mungkin siswa di sini pada pembelajaran IPA mereka tidak hanya mendengar apa itu perubahan mencair, membeku, menyublim, dan mengkristal. Dengan adanya percobaan-percobaan sederhana ini, jadi siswa bisa membedakan antara sifat-sifat dari perubahan wujud benda. Kemudian untuk bahasa Indonesia, siswa bisa membuat sendiri undangan yang sangat sederhana, mungkin undangan ulang tahun ya Pak. Ini adalah termasuk undangan tidak resmi. Kemudian untuk IPS, diharapkan siswa
bisa membedakan bagaimana keadaan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Baik Ibu, ini sangat menarik nih sepertinya ya. Selanjutnya kira-kira ini strategi apa saja yang akan Ibu terapkan nanti pada saat kegiatan belajar mengajar? Ya. Baik Pak, mungkin dalam perencanaan saya yang akan saya lakukan pada hari Rabu ini untuk percobaan masalah perubahan wujud benda, saya akan melakukan percobaan tentang percobaan menyublim, biar siswa tahu bagaimana proses menyublim Jadi itu. strategi pertama itu yang Ibu terapkan itu percobaan Ya, ya. bukan percobaan langsung, Percobaan berbasis langsung. proyek Pak ya. Iya. Kemudian untuk bahasa Indonesia, di sini siswa bisa langsung praktek membedakan mana undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Jika memang ada waktu lebih, saya akan melanjutkan siswa tersebut bisa membuat undangan sendiri, walaupun sangat sederhana, yaitu undangan ulang tahunnya. Kemudian untuk yang terakhir IPS, strategi di IPS ini siswa saya akan menampilkan mungkin video Pak, video perbedaan pembangunan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Apa perbedaannya? Jadi 3 Pak, melakukan percobaan, Iya. membuat produk undangan, dan melakukan menonton video. Iya. Kalau boleh saya ulang kembali, berarti strategi yang Ibu persiapkan nantinya yaitu praktek langsung Bu ya. Ya. Baik itu tentang percobaan dan siswa membuat langsung undangan. Setidaknya mereka tahulah cara membuat undangan, paling itu undangan tentang ulang tahun gitu ya. Itu yang paling sederhana Pak. Dan selain itu Ibu juga sudah siap mempersiapkan penampilan video ya. Ya baik Ibu, ini sangat menarik. Semoga nanti di hari Rabu kita diberi kesehatan agar ini proses observasi nantinya pada yang kedua dapat berjalan dengan baik dan Ibu dapat mempersiapkan apa yang sudah Ibu paparkan tadi sama saya. Insyaallah. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sampai jumpa kembali nanti di hari Rabu. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat. Udah sarapan? Udah siap belajar? Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, baca doa dulu. Hari ini siapa yang mikir? Kita nyanyikan lagu nasionalisme dulu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan. Apa-apa saja perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan bagaimana, setelah kemerdekaan bagaimana. Banyak perubahan. Lomba? Balap karung. Balap karung apa lompat karung? Perhatikan semua. Ini Ibu bagikan tugasnya kelompok. Jadi kerja kelompok, bukan sendiri-sendiri. Ya? Ada apa? Ada kepalanya. Nah, terus? Kertas. Apa yang terjadi setelah dibakar? Apa nih? Ibu tanya apa yang terjadi setelah dibakar? Menyebabkan terkibat. Hitam. Jadi debu. Jadi bentuk lagi nggak kertasnya? Nggak ada. Sekarang perhatikan gambar
sedikit, mungkin karena pasirnya itu ada mengandung garam. Kalian yang ambil ambil pasir di laut dari sebelum kemerdekaan ke sesudah kemerdekaan. Ini contoh gambar-gambar yang terjadi setelah kemerdekaan. Gambar yang pertama, gambar apa ini? Kerjasama ngapain? Bangun apa? Jalan. Ada mobil apa tuh ya? Giling. Iya, kalau bangun rumah nggak perlu mobil giling kan? Berarti bangun jalan. Nah, ini tebak gambar nih. Siapa anak ibu yang pintar mau ibu lihat? Kelompok mana yang pintar? Ya, yang pertama ini adalah bangun jalan. Sebelum kemerdekaan jalannya tidak seperti ini. Kayak mana jalannya? Kayak jalan jauh belang, Ipa dan Jow. Anak aspal, tanah ngandung, bate-bate, hancur jalannya. Itu sebelum kemerdekaan. Tapi sekarang, setelah kemerdekaan, dulu jalan belang-belang kayak gini nggak? Hancur kali kan? Tapi setelah ada pageci, ada bantuan, ada pemerintah, sudah diaspal semuanya. Ibu udah belajar apa aja ini? Belajar apa ya Pak? Percobaan. Yang bahasa Indonesia belajar apa? Persamaan, perbedaan, daman. Nelpa, IPS belajar apa kita tadi? Masalah pembangunan setelah kemerdekaan. Ya, oke. Ibu tambahkan. Kita hari ini sudah belajar tentang percobaan menyulir supaya kalian tahu bagaimana percobaan-percobaan perubahan ibu bunda. Ya. Kemudian bahasa Indonesia, kalian sudah bisa membedakan mana undang-undang setengah resmi, resmi dan tidak resmi. Pesan dari ibu, karena kalian sudah belajar percobaan-percobaan tadi, ke depan kalian bisa tahu ketika kalian memperhatikan atau memegang benda-benda, kalian tahu jika benda ini berubah akan menjadi apa dan terbentuk menjadi apa. Kemudian tolong nanti pulang sekolah langsung pulang ke rumah, jangan main-main kemana lagi, ya. Oke, terima kasih dari ibu. Terima kasih untuk semangat kalian. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ibu ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Tepuk tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tahap ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi. Saya akan melakukan sedikit tanya jawab, ngobrol, sharing masalah kegiatan observasi yang kita lakukan minggu yang lalu. Ibu semangat. Ya. Gimana Ibu, sudah siap? Baik Pak, insya Allah. Gimana nih Bu perasaannya sudah kita lakukan observasi di kelas kemarin? Boleh Ibu menjelaskan kembali kepada saya? Baik Pak, alhamdulillah kemarin saat Bapak observasi saya mengajar, aktivitas siswa saya alhamdulillah senang. Perencanaan yang saya rencanakan alhamdulillah berjalan semua, tercover semua, walaupun ada keteter waktu sedikit, mungkin telat istirahat atau telat ganti jam pelajaran selanjutnya. Tapi saya lihat dari antusias anak-anak dengan perencanaan yang saya berikan, siswa senang
karena siswa senang, jadi saya juga ikutan senang, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi saya juga melihat kemarin waktu saat observasi ya siswanya sudah aktif, pembelajarannya sudah bagus. Saya mengapresiasi kegiatan Ibu saat mengajar. Kira-kira ada tidak ini proses pembelajarannya yang belum tercapai ini Bu, saat Ibu mengajar kemarin? Ya, mungkin saat kerja kelompok, Pak. Saya saat itu membagi siswa menjadi 5 kelompok. Mungkin ada dari hasil presentasi ada satu kelompok yang jawabannya tidak sesuai dari yang saya harapkan. Kalau dikasih perbandingan mungkin sekitar 5% lah, saya sedikit kurang senang dari jawaban siswa. Entah mereka yang tidak memperhatikan saat saya menjelaskan atau memang betul-betul tidak tahu, itu saya belum tahu juga, Pak. Itu menurut saya, Pak. Iya. Berarti ini kira-kira maksud Ibu di sini jawaban dari siswa. Jawaban soal siswa, ya. Jawaban siswa saat kerja kelompok ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya, Ibu ya. Ya, betul, ini sama juga Bu, ini catatan yang saya buat. Ini kira-kira bagaimana nih Bu untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk kedepannya mungkin Ibu bagaimana? Ya, saya harus mengkaji kembali, Pak. Apa karena dalam satu kelompok itu terlalu banyak siswanya, jadi hanya siswa-siswa yang menonjol saja atau yang aktif saja yang mengerjakan. Mungkin saya akan memperkecil lagi kelompoknya. Satu kelompok, kemarin saya membuat satu kelompok itu 5-6 dalam satu kelompok. Mungkin ke depan sekitar 3 atau 4 anggota kelompok saja, jangan terlalu ramai. Jadi saya bisa tahu apa nih kendalanya, kenapa siswa ini, apa karena rame mereka jadi ribut atau nggak fokus saat belajar. Itu Pak yang akan saya perbaiki. Jadi ini Ibu akan menerapkan berarti untuk memperkecil anggota kelompok agar lebih terstruktur ya, gitu ya. Betul. Kira-kira ada strategi lagi Bu selain itu? Ini supaya ke depannya siswa yang melakukan kerja kelompok lebih terarah mungkin Bu. Ya. Ada strategi lain selain memperkecil kelompok ini Bu? Kemarin waktu sebelum saya berikan tugas kelompok, mereka sebelumnya ada nonton video, Pak. Mungkin ke depan saya tidak menampilkan video, tapi betul-betul membawa langsung contoh undangannya. Karena kebetulan materi kemarin undangan, jadi saya hanya menampilkan saja ini video, bagaimana contoh undangan resmi, tidak resmi, dan setengah resmi. Jadi ke depan jika ada materi-materi ini, saya langsung kasih nampak terus media konkretnya. Ya. Jadi siswa lebih bagus, ya, bisa lihat langsung. Jadi sering kita yang Ibu katakan tadi, memperkecil anggota kelompok agar lebih tercover. Berarti nanti di saat pembelajaran materi seperti ini bisa membawa benar-benar konkret langsung Bu ya. Jadi siswa lebih memahami, bisa lihat secara langsung. Iya, bisa dilihat secara langsung. Karena kan materinya masalah perbedaan, Pak. Jadi siswa bisa membedakan langsung mana antara undangan resmi, tidak resmi, dan setengah resmi. Baik Ibu, ini sangat bagus apa yang sudah Ibu paparkan, apa yang sudah Ibu jelaskan dari permasalahan yang Ibu hadapi saat mengajar observasi kemarin. Ibu sudah menemukan solusinya, alhamdulillah. Kira-kira nih rencana aksi kedepannya bagaimana Ibu? Ya, baik. Ke depan mungkin saya akan mengkaji dulu siswa ini lebih suka menonton video atau lebih suka praktek-praktek, Pak. Jika memang materi yang cocok untuk melakukan praktek atau percobaan, saya akan tetap menggunakan strategi yang melakukan percobaan. Jika memang tidak bisa digunakan media konkret, mungkin saya akan lebih menggunakan media video. Kemudian saya akan mencari mungkin media videonya jangan terlalu lama, Pak, durasinya. Mungkin karena kemarin durasi video juga terlalu lama, jadi siswa cepat bosan. Coba mungkin harus kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Betul, Pak. Ya, bagus sekali Bu. Terima kasih. Jadi dari rencana yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa komitmen Ibu? Ya, mungkin
insya Allah Pak, ke depan komitmen saya jangan hanya karena ada pengawas atau karena ada supervisor atau karena ada kepala sekolah yang mengamati saya mengajar, Iya, bagus. saya baru mempersiapkan media, mempersiapkan semua metode-metode supaya siswa aktif. Tapi saya berkomitmen ini semoga berkelanjutan Iya, iya. selama saya sampai saya mengabdi di SD ini, sehingga saya bisa menciptakan anak-anak yang bisa mencerdaskan bangsa, Pak. Kemudian mungkin pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya terapkan di kelas bisa saya bagikan pada teman-teman sejawat, guru-guru yang ada di sekolah saya. Bagaimana kita menghadapi karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana supaya siswa selalu aktif belajar. Itu komitmen saya, Pak. Sangat bagus nih Bu, ke depan sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu jelaskan. Semoga ini kegiatan ini kita jalankan dengan penuh keikhlasan sebagai guru untuk mendidik anak bangsa dan penuh dengan tanggung jawab. Tujuan kita yaitu hanya satu, yaitu mencerdaskan anak didik kita ke depan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini sangat banyak ini kita sharing, banyak ilmu yang kita dapat, ya. Iya, Pak. Semoga kedepannya ada perubahan-perubahan yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih banyak Bu sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu.